Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Smart Water Management adalah kebenaran hakiki. Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah menurunkan air dari langit, maka diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi. Kemudian ditumbuhkannya dengan air itu tanaman-tanaman yang bermacam-macam warnanya. Lalu menjadi kering, lalu kamu melihatnya kekuning-kuningan. Kemudian dijadikannya hancur berderai-derai. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 21. Pengelolaan cerdas sumber daya air atau Smart Water Management (SWM). Pengelolaan cerdas sumber daya air adalah jika hujan disimpan berdasarkan Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 17 bahwa menyimpan hujan adalah perbuatan benar. Maka Smart Water Management adalah kebenaran hakiki. Karena selama 2768 tahun lamanya manusia di dunia ini selalu membuang hujan. Membuang hujan ini perbuatan batil. Dan ini masih dilakukan di Indonesia sampai hari ini tahun 2020. Smart Water Management salah satu penerapannya yaitu konsep Storm Water Management Model (SWMM) agar air hujan dapat disimpan sebagai air tanah. Bapak Menteri PUPR akan terapkan Smart Water Management demi efisiensi air. Pernyataan beliau Rabu 22 Januari 2020. Beliau mengungkapkan bahwa tujuan dari Smart Water Management ini adalah recycle water, tidak ada run-off, sehingga pemanfaatan airnya berjalan lebih efisien dan tidak ada air yang terbuang percuma. Nah, inilah kata saya kebenaran hakiki, karena air hujan akan disimpan yang dikatakan tidak ada run-off. Ini benar kebenaran yang hakiki, karena sudah sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 17. Menteri Basuki saat membuka Kongres HATI ke-13 tahun 2020 melalui virtual Sabtu 21 November 2020, setelah hampir setahun, Menteri Basuki, Indonesia harus terapkan Smart Water Management. Pada kesempatan tersebut, Menteri Basuki juga berpesan kepada HATI untuk dapat bergerak lebih cepat dalam membantu pemerintah menerapkan Smart Water Management, antara lain melalui pertemuan ilmiah tahunan, PIT, seminar di luar dan dalam negeri, webinar penyusunan jurnal kerjasama dengan perguruan tinggi, organisasi profesi lainnya, serta program sertifikasi keahlian sumber daya air. Saya berharap pelaksanaan Smart Water Management ini segera dilakukan, mengingat dasar hukumnya sudah jelas, menyimpan hujan itu perbuatan benar. Dan sudah ada putra bangsa yang telah melakukan memanen air hujan, yaitu Gerakan Memanen Hujan Indonesia, yang ketuanya Bapak Dr. Insinyur Agus Mariono MSc dari UGM. Dan sudah ada sosialisasi tentang hujan harus disimpan. Ini buktinya. 5 tahun yang lalu, Joko Suryanto telah mempresentasikan makalahnya Solusi Banjir Jakarta
simpanlah hujan untuk mencegah banjir dan kekeringan. Ini dasarnya surat Ar-Ra'd ayat 17. Ini adalah pengelolaan cerdas sumber daya air atau smart water management pada tahun 2015 Mei di NTT. Ini sertifikatnya dalam rangka Seminar Nasional Bendungan Besar 2015 yang dilakukan oleh Kementerian PU. Nah, ini juga ada pengelolaan cerdas sumber daya air dari Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Atasi masalah banjir di Jakarta, lakukan restorasi das Ciliwung. Nah, restorasi ini adalah pemulihan das. Pemulihan das itu adalah menyimpan hujan. Jadi sama, pengelolaan cerdas sumber daya air. Dalam bedah buku di rekomendasi halaman 89, perlu disosialisasikan perubahan paradigma dari mengalirkan menjadi meresapkan dan dari mengelola sungai menjadi mengelola daerah aliran sungai. Nah, ini sudah dilakukan oleh Kementerian PUPR dan KLHK. Solusi banjir dengan menyimpan hujan ini sudah dilakukan di tingkat pusat pada tahun 2014 melalui Kementerian PUPR dengan membangun 65 waduk dan danau, setu, embung, dan kolam tandon sebanyak hampir 2.000 embung. Dan Kementerian KLHK melakukan program GNP DAS pada tahun 2019. Nah, ini program PU-nya jadi udah eco drainase, bukan drainase konvensional lagi. Nah, ini pemulihan das oleh KLHK. Ini penerbitan buku oleh saya, Hujan Harus Disimpan, oleh Joko Suryanto tahun 2018. Nah, ini sudah sesuai dengan Smart Water Management. Ini dasarnya juga Ar-Ra'd ayat 17, karena hujan harus disimpan. Ini juga Kongres Memanen Hujan pertama dilakukan 2018. Ini ketuanya Bapak Dr. Insinyur Agus Mariono MSc. Kongres pertama, ini saya membawakan makalah juga. Nah, ini juga sama. Memanen air itu menyimpan hujan, pengelolaan cerdas sumber daya air atau Smart Water Management. Judulnya Memanen Hujan Hukumnya Wajib. Nah, ini sertifikatnya. Seminar nasional yang ketiga saya lakukan di Palembang 21 Maret 2019 di Universitas Unsri. Hujan wajib disimpan. Ini makalah saya. Jadi semuanya ini pengelolaan sumber daya air yang cerdas, yaitu Smart Water Management. Nah, ini kongres yang ketiga, Kongres Memanen Air Hujan Indonesia yang ketiga, dilakukan 30 November 2020. Nah, itulah oleh putra bangsa yang telah melakukan Smart Water Management. Memanen air hujan secara masif harus dilakukan di seluruh atap di Indonesia bagi masyarakat, akademisi, dan pemerintah. Karena bencana banjir ini sama dengan bencana COVID-19. Karena peran masyarakat ikut menentukan pencegahannya, peningkatan bencana juga atas peran masyarakat, penanggulangannya juga harus melibatkan masyarakat. Karena run-off yang turun dari atap tersebut dibuang. Jadi kebijakan yang dibutuhkan sama dengan bencana COVID-19, padahal COVID tersebut baru 9 bulan terjadi. Sedangkan bencana banjir sudah terjadi sejak kemerdekaan, sekitar 75 tahun yang lalu. Masyarakat harus secara masif memanen hujan dari atap rumah. Ini prioritas pertama. Baru GNP DAS, pemulihan DAS oleh KLHK, dan
tupoksi PUPR yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi prioritas memanen air hujan dari atap seluruh masyarakat Indonesia, itulah yang tadi yang tujuan dari Smart Water Management, tidak ada run off lagi. Nah, seperti gambar ini harus dipanen. Jadi kalau semuanya sudah dilakukan, hasil menyimpan hujan, air yang terbuang itu kalau yang lalu itu 72%, sekitar 2.172 miliar meter kubik per tahun. Tapi setelah Smart Water Management memanen hujan 38 miliar meter kubik per tahun, dari pemulihan das oleh KLHK dan waduk oleh Kementerian PUPR, ini bisa tersimpan 1.384 meter kubik per tahun, total tersimpan 1.423 miliar meter kubik per tahun. Jadi udah 50%, jadi udah turun 50%. Jadi sisa terbuang 744 miliar meter kubik per tahun. Terbuang 25%. Jadi tersimpan seluruhnya 75%. Menurut peraturan kehutanan, das yang tergolong baik memang harus 75% air hujan itu tersimpan. Demikianlah informasi dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.